Ketemu lagi sama Om yang paling ganteng seantero multiverse. Gimana kabar para pecinta Jav yang ada di seluruh multiverse? Kalau ada ayam, kenapa harus cari wanita bahenol? Brengsek. Oke, kencangkan sabuk pengaman kalian, tarik sempak dan perkuat biji mata kalian. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Bermula di sebuah penindasan yang terus membuat hidupnya terus saja berada di dalam ketakutan. Dan itu semua sangatlah menyakitkan. Namun, dirinya ini masih harus berjuang untuk mencoba merubah hidupnya serta memperbaiki hal yang dirasa hancur baginya. Jika seluruh orang mulai mempertanyakan kehidupannya, maka dia hanya perlu berkata, "Aku telah ditinggalkan oleh semua orang. Aku melakukan ini semua hanya untuk bertahan hidup." Berpindah ke sebuah sekolah SMA yang ada di Korea, seorang pemuda tengah belajar mengikuti mata pelajaran. Dia bernama Daejun. Namun bukannya mencatat, Daejun malah menulis sebuah surat wasiat, di mana di dalam surat wasiat tersebut membahas tentang seluruh kehidupan sekolahnya yang dirasa sangat mengerikan. Dia selalu saja mengalami pembulian, bahkan saat ulang tahunnya. Mereka menginjak roti dan menyuruh Daejun untuk memakan roti tersebut agar mereka semua puas membulinya. Hampir setiap hari Daejun harus menerima perlakuan maupun hinaan seperti itu. Kata demi kata Daejun tulis dalam surat wasiatnya. Orang-orang sekelilingnya tak seorang pun mau datang menolongnya. Mereka semua menganggap Daejun hanyalah seorang pecundang, tidak lebih. Daejun hanya ingin terbebas dari seluruh kejadian menyeramkan tersebut. Dan jika dia mati, maka sudah pasti yang akan disalahkan adalah si keparat Lee Do-yoon. Memikirkan hal tersebut sudah membuatnya bahagia. Namun, dia penasaran terhadap reaksi seluruh keluarganya, yang mana kakaknya adalah seorang maniak pelajaran. Mungkin kakaknya tidak akan peduli meskipun dia datang ke pemakamannya. Kemudian, Jion adiknya pasti akan terus asyik bermain HP dengan handphone miliknya. Ia pun juga tak begitu yakin dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh kedua orang tuanya. "Haruskah aku mengucapkan selamat tinggal terakhirku?" ucap Daejun sambil bergegas pulang ke rumah. Sebenarnya setiap hari mereka ini selalu makan bersama, namun tak banyak berkomunikasi, seakan-akan semua sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Hingga suatu titik dirinya tak sengaja menonton acara berita di televisi. Berita tersebut membahas tentang sebuah pembunuhan, di mana seorang pemuda SMA bernama Magyum telah menyerahkan diri setelah membunuh 7 temannya secara brutal. Namun, di tengah wawancaranya, ia tak sedikit pun menunjukkan rasa penyesalan. Ia berbangga hati karena para monster seperti mereka layak menerimanya. Magyum juga mengingatkan, jika takkan ada orang yang akan memperdulikan orang-orang yang dibuli, maka dari itu mereka sendirilah yang harus berjuang untuk melawannya. Magyum berteriak, "Lakukan apapun yang harus kamu lakukan. Jika kamu tidak mau mati, maka bunuh mereka semua yang sudah membulimu." Itu semua adalah omong kosong dari seorang pembunuh, ungkap ayah yang turut menyaksikannya. Namun, semua itu justru seakan menyadarkan Daejun. Dan ia pun sedikit membayangkan duduk di sana mewakili rasa puasnya setelah membunuh mereka semua yang sudah membulinya. Setelahnya, Daejun segera menuju ke kamarnya. Dia lalu berbaring dan tidur di kasurnya. Di sana, dia terbayang mengenai pemberitaan yang ada di televisi. "Apakah aku harus membunuh mereka semua?" ungkapnya dalam hati. Namun, dirinya juga membayangkan mengenai hasil akhir seperti apa yang akan diterimanya nanti. Kata-kata penyesalan timbul dari imajinasi liarnya. Bila ia tak membunuh mereka, maka mungkin suatu hari nanti dirinya lah yang akan mati di tangan para pembuli tersebut. Tak lama berselang, ia pun segera mencari sesuatu dari dalam perkakas alat miliknya. Ia pun berusaha melampiaskan amarahnya dengan menancapkan obeng yang digenggamnya ke atas bantal, seakan sedang berada di hadapan Lee Do-yoon. Keesokan harinya, saat di sekolah, Lee Do-yoon kembali datang dan membulinya karena pecundang adalah sebuah titel yang selalu dimiliki oleh Do-jun. "Hei, apa kau membawa kue yang aku suruh?"
ucap Lee Do-yun setelah menampar kepala Do-jun. Namun saat ingin menikam, Dae-jun merasa gugup. Apakah dia harus menusuk Lee Do-yun lalu menusuk semua temannya yang ada di sana? Ataukah dia hanya harus menusuk Lee Do-yun saja? Di tengah intensnya pemikiran yang menghantuinya, kini Lee Do-yun mulai menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. Dae-jun merasa tertekan hingga pada akhirnya sebuah pukulan yang sangat keras mendarat di wajahnya yang lugu. Dia hanya terdiam membatu, tak berani untuk menusuk Lee Do-yun seperti yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Ia juga mulai menyadari bila ia hanyalah anak lemah dan tak berguna. Mana mungkin dia mampu melakukannya, terlebih jika harus membunuh mereka semua. Sebenarnya dirinya ini sangatlah membenci akan semua kejadian seperti ini. Rasa bencinya terhadap dirinya sendiri sama besarnya dengan rasa bencinya terhadap Lee Do-yun. Semuanya telah berakhir. Dia lalu diajak untuk bertemu di atap sekolah saat jam pulang nanti. Saat di atas sekolah, mereka sudah mempersiapkan makanan dan juga minuman keras di sana. Dae-jun berkata jika dia tidak pernah minum sama sekali. Akan tetapi, Lee Do-yun berkata jika Dae-jun tidak memakan dan juga meminumnya, maka dia akan mati di tempat tersebut. Lee Do-yun mulai mencampur seluruh makanan dan juga minuman yang ada di sana. Tak lupa dia menambahkan kaos kaki, indomie, keripik kentang, dan juga tanah kuburan ke dalam racikan tersebut. Sebagai topping akhirnya, dia juga menambahkan ludahnya sebagai tambahan vitamin C. Lee Do-yun kemudian memberikan gelasnya, namun Dae-jun menolaknya. Sebuah tamparan keras dan pedih mendarat di wajah Dae-jun. Dia berpikir keras, jika ia menolaknya, maka sebuah konsekuensi lain akan segera ia terima. Karena tak memiliki pilihan lain, Dae-jun mencoba meminumnya. Karena saat ini dia tidak punya pilihan lain untuk menghadapi pembulian yang sedang dialaminya. Setelah meminumnya, Dae-jun kemudian muntah karena rasanya seperti Iron Man. Lee Do-yun dan teman-temannya yang melihat hal itu lantas tertawa terbahak-bahak. Dae-jun dicekoki minuman bergizi itu lagi dan lagi, sampai tak terhitung sudah berapa kali dia muntah. Lee Do-yun kemudian menyuruh temannya untuk pergi membeli minuman lagi. Di sana, Dae-jun merasa jika dia tidak bisa menghadapi pembulian yang seperti itu secara terus-menerus. Lee Do-yun lalu mencoba untuk mencekoki sebotol amir cap kakek botak yang tersisa ke dalam mulut Dae-jun. Seolah-olah Dae-jun ini hanyalah sebuah mainan di matanya yang bisa dia mainkan kapan saja dia mau. Karena merasa tak kuat dengan itu semua, Dae-jun lalu menampar tangan Lee Do-yun yang membuat botolnya terhempas dan pecah. Dae-jun lalu berlari untuk menyelamatkan diri, sembari berpikir kenapa dia lari dari Lee Do-yun. Namun di tengah pelariannya tersebut, dia berhasil ditangkap dari belakang oleh Lee Do-yun. Dia dihempaskan ke tanah, lalu dibogem mentah dengan pukulan yang sangat keras tepat di wajahnya. "Kenapa kau kabur, dasar keparat? Kau ini membuatku semakin kesal saja," ungkap Lee Do-yun. Setelahnya, Lee Do-yun menjambak rambut Dae-jun dan kemudian berkata, "Berdiri kau keparat, kali ini tidak akan berakhir baik untukmu." Dia lantas lanjut menyeret Dae-jun. Di tengah penderitaan tersebut, Dae-jun hanya mampu menangisi kehidupannya yang buruk. Terlebih saat dia melihat wajah dari Lee Do-yun, dia menjadi semakin kesal. Saat sebuah mobil truk kun terlihat melintas di depannya, dengan pemikiran pendeknya ia lalu bergegas mendorong Lee Do-yun tepat ke arah jalur mobil tersebut. Saat teman-teman Lee Do-yun telah kembali dari membeli minuman, mereka melihat seseorang yang diangkat ke dalam mobil ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit. Mereka pun segera terkejut setelah melihat itu semua. Dae-jun terlihat menjauh dari semua insiden yang baru saja diperbuatnya. Sesampainya di rumah, Dae-jun sedang merenung. Apakah saat ini Lee Do-yun sudah mati?
Dia mendorongnya hanya karena sebuah pertahanan diri. Karena jika dia tidak mendorongnya, maka yang mati saat itu kemungkinan besar adalah Dae-jun. Namun, terlepas itu semua, kenyataan sebenarnya yang ada di kepala Dae-jun saat itu adalah sebuah balas dendam. Keesokan harinya di sekolah Dae-jun, dia tetap pergi ke sekolah seperti hari-hari biasanya. Dia juga penasaran apa sebenarnya yang sudah terjadi kemarin. Dia ingin sekali masuk ke sekolah tanpa ada si keparat Lee Do-yun di kelasnya. Di perjalanan menuju kelasnya, dia merasa jika dia akan disergap oleh tim khusus untuk menangkapnya. Namun, saat memasuki kelas, ternyata semua berjalan seperti biasa. Yang berbeda hanyalah bangku dari Lee Do-yun saat itu sudah kosong. Akhirnya, kelas pun segera dimulai dan guru pun segera memberikan sebuah pengumuman. Tenanglah, Bapak ada pengumuman penting. Kemarin malam, teman kelas kalian yang bernama Lee Do-yun mengalami kecelakaan. Dia tertabrak truk dan sekarang sedang dalam kondisi kritis. Terkait hasil penyelidikan polisi, kemungkinan besar ini terjadi karena dia menyeberang jalan sembarangan. Dae-jun yang mendengar itu kini merasa lega. Ia pun segera menyadarkan dirinya. Dia lalu menjalani kehidupan normal yang selama ini telah dicarinya. Ia bahkan bisa membaca novel seperti dahulu kala saat masih duduk di bangku SMP. Tak lama, teman sekelas Dae-jun mendatanginya dan berkata, "Hei, aku kemarin melihatnya. Dia pergi bersama dengan si Do-yun. Memangnya anak cupu seperti dia berani melakukannya?" Ah benar, dia ini mana berani. Setelah semua itu, kini Dae-jun merasa bila kelas sudah berubah menjadi damai dan tak seperti sebelumnya saat Lee Do-yun masih ada di sana. Bukankah dia sudah melakukan hal yang baik karena kelasnya bisa kembali dengan tenang? Namun tak lama, mobil patroli polisi memasuki halaman sekolahnya. Teman satu kelas Dae-jun lalu masuk dan mengatakan, "Im Dae-jun, kau dipanggil ke ruang guru oleh Pak Damim. Cepatlah." Saat sampai di sana, sebuah borgol mulai dipasangkan ke kedua tangan Dae-jun. Pak polisi berkata, jika Dae-jun dituduh melakukan pembunuhan berencana karena mendorong Lee Do-yun. Meskipun sekilas terlihat buram dari kamera mobil truk, akan tetapi ada CCTV di tempat kejadian yang memperlihatkan dengan jelas jika Dae-jun mendorong Lee Do-yun. Jika terbukti nyata, maka Dae-jun harus ditindaklanjuti sesuai dengan pasal yang berlaku. Setelah memberikan kesaksiannya, Dae-jun diberikan 2 tahun masa percobaan. Dia tidak akan ditahan di lapas Sukamiskin. Di balik ringannya hukumannya, para polisi juga menemukan sebuah surat wasiat yang sebelumnya pernah dibuat oleh Dae-jun. Namun, belum sampai di situ, Dae-jun masih harus menghadapi SMA tempatnya bersekolah. Saat menghadapi sidang sekolah, keputusan dewan sekolah yaitu mengeluarkan Dae-jun dari sana. Dae-jun yang mendengarnya segera keluar dengan segala sudut pandang negatif yang telah diterima. Dalam hati, Dae-jun merasa bila saat ini dirinya telah mulai kehilangan semuanya, baik itu segala yang terkait dalam hidupnya. Sehingga kini ia pun cukup yakin tak akan pernah bertemu lagi dengan mereka semua. Dia lantas berniat untuk memulai hidup baru secara normal di rumahnya saja. Namun, sesampainya di rumah, Dae-jun malah diusir dari rumah oleh sang ayah. Mendengarnya, dia sontak menangis. Dia merasa jika seluruh anggota keluarganya sudah membuangnya. Dia harus pergi dari rumah demi kebaikan keluarga. Dae-jun kemudian terlihat berjalan di tengah derasnya hujan. Ia tak tahu lagi kemana arah hidup maupun tujuannya. Dalam hati, dirinya berkata, jika satu-satunya keinginan yang dimilikinya adalah bisa hidup dengan normal. Namun mengapa semuanya berakhir tanpa adanya kehidupan normal, baik itu di sekolah maupun di rumahnya. Hingga pada akhirnya, ia pun terus berjalan tanpa pernah tahu tujuannya. Tak jauh dari sana, ada beberapa orang yang sudah menunggunya. Mereka menghadangnya, seakan-akan ingin melakukan sebuah balas dendam. Ia pun segera diseret menuju sebuah bangunan konstruksi kosong, di mana tempat tersebut adalah tempat terbaik untuk mengeksekusi Dae-jun. Dan benar saja,
Di sana Daejun dihajar habis-habisan oleh mereka semua. Daejun mulai berpikir, bila keputusannya sebelumnya mungkin tak seharusnya dia lakukan, karena semua itu malah melahirkan bibit kebencian yang lain. Pembulian masih saja dia terima. Tak ada bedanya dengan ada atau tidaknya Lee Do-yun di sana. Rekan Lee Do-yun berkata, "Oi, Daejun keparat, berani sekali kau mendorong Lee Do-yun. Aku akan menerima maafmu, menggantikan Lee Do-yun yang malang. Jadi sekarang, mulailah menggonggong seperti anjing." Saat mendengar perkataan tersebut, Daejun berpikir, Lee Do-yun yang malang. Bagaimana jika aku yang didorong ke jurang oleh Lee Do-yun? Meski itu ribuan atau puluhan ribu kali, apakah kalian akan membelaku? Ia pun segera berteriak dengan seluruh perasaan yang tak puas yang dia rasakan saat itu. Namun naas, dia kembali dihajar habis-habisan oleh rekan dari Lee Do-yun tersebut. Merasa terpojok, Daejun kemudian meraih sebuah batu bata, kemudian menghantamkannya ke wajah rekan dari Lee Do-yun. Seperti sedang kerasukan setan, dia menghantamnya dengan sangat brutal, sehingga membuat kepala anak itu bocor dan mengeluarkan banyak darah. Di sana, Daejun berpikir, jika dia sudah mulai mengerti, orang-orang yang dibuli berhak untuk tidak merasa kasihan kepada sampah masyarakat seperti mereka. Dan jika mau terlepas dari sampah keparat seperti mereka, maka dia cukup membunuhnya saja. Melihat hal tersebut, kini mereka semua merasa geram. Mereka mengangkat tongkat di tangan mereka semua. Mereka berusaha untuk membalaskan dendam temannya yang sudah jatuh bersimbah darah. Baku hantam brutal pun tak dapat dihindari. Pukulan demi pukulan mulai diterima oleh Daejun. Dia diserang dari berbagai sudut dan membuatnya terdesak. Namun, ia pun tak akan menyerah segampang itu. Dengan cepat, dirinya kini mencoba untuk melawan mereka semua. Dia menggenggam batu bata yang ada di tangannya, kemudian menghantamkannya. Sehingga dia mampu melukai salah satu yang ada di sana. Namun, dari arah belakang, sebuah serangan telak dari sebuah tongkat melayang ke arahnya. Dia sempat menghindarinya, namun dia berhasil dihajar lagi dan lagi. Salah seorang pembuli mulai merasa jengkel terhadap Daejun dan mulai mencengkramnya. Orang tersebut ingin menghantam mata dari Daejun. Namun beruntung, di tengah itu semua, tiba-tiba salah seorang pemuda muncul dari belakang. "Oi, bisakah kalian semua pergi dari sini? Aku mau makan Indomie." Ia berkata seperti itu karena dirinya merasa terganggu dengan keributan yang tengah terjadi di sana. Salah seorang pembuli yang ada di sana kemudian menghampirinya dan berkata, "Apa kau tidak bisa melihat situasi saat ini? Kami bilang pergilah." Pemuda tersebut kemudian beranjak pergi sambil membawa Indomie siram miliknya. Si pembuli kemudian tersenyum karena merasa sudah berhasil menggertak pemuda tersebut. Sontak dari belakang, pemuda itu melemparkan Indomie miliknya dan langsung menerjang. Pemuda tersebut dengan lincah menendang wajah si pembuli. Rekannya yang lain merasa terkejut. Lantas, mereka menerjang pemuda tersebut dengan bersamaan. Satu persatu dari mereka berhasil ditumbangkan dengan mudahnya. Si pemuda melemparkan koran kepada salah satu pembuli. Dia terkaget karena mengira jika itu adalah sebuah pisau. Namun, pemuda tersebut melayangkan sebuah tendangan tepat mengenai wajah dari pembuli tersebut. Daejun yang menyaksikan hal tersebut berpikir jika cara bertarung orang tersebut cukup aneh, namun dia sangatlah kuat. Tak lama kemudian, beberapa pembuli tersebut berlarian keluar dari tempat tersebut. Daejun pun segera berterima kasih. Dia memegang pundak pemuda tersebut. Dia juga bilang jika dia ingin menjadi kuat seperti dirinya. Pemuda itu menganggap Daejun sudah gila dan ingin menghajarnya. Akan tetapi, Daejun berkata jika dia akan membelikannya Indomie siram dengan syarat pemuda itu harus mendengarkan kisah hidup dari Daejun. Di sebuah toserba, mereka pun bercerita. Pemuda tersebut memuji Daejun karena berhasil membuat Lee Do-yun dalam keadaan kritis. Dengan penuh harap, Daejun menanyakan apakah pemuda tersebut bisa mengajarinya untuk menjadi lebih kuat.
Namun, pemuda tersebut berkata jika dia tidak akan mengajarinya cara baku hantam. Karena Daejun itu sama seperti anak yang berada di dalam gelas kaca, selalu terkurung dan tidak akan bisa menghadapi kerasnya dunia luar. Pemuda tersebut menyuruhnya untuk kembali saja ke rumah yang sudah mengusirnya karena semua itu belum terlambat sama sekali. Daejun berpikir jika dia tidak memiliki kehidupan lagi. Dia kemudian membulatkan tekadnya dan mengikuti pemuda itu kemanapun dia pergi. Daejun mengikuti apapun yang pemuda itu lakukan, mulai dari cara berpakaian, makan, hingga cara pemuda itu tidur. Hidup pemuda itu bagaikan hewan liar menurut Daejun. Meskipun dalam pengintaiannya itu, Daejun merasa ada keraguan di dalamnya. Akan tetapi, dia membulatkan semuanya saat melihatnya bertarung sekali lagi. Di sini, Daejun yakin jika dia akan menjadi kuat seperti pemuda tersebut. Sampai suatu ketika, pemuda tersebut berkata kepada Daejun, "Mau sampai kapan kau akan mengikutiku? Apa kau mengikutiku untuk belajar berkelahi? Ataukah untuk balas dendam?" Daejun lantas mengiyakan hal tersebut. Pemuda itu berkata jika dia akan mengajarkan Daejun caranya berkelahi. Pemuda itu menunjuk ke salah satu orang yang ada di sana. Orang itu adalah Park Jong Hyun. Dia adalah salah seorang pembuli yang sudah memukuli Daejun sewaktu di atas gedung konstruksi kosong. Syarat pemuda itu adalah nantinya Daejun harus menghabisi Park Jong Hyun. Di perjalanan, pemuda itu menjelaskan, "Kau sudah menghabisi satu orang saat dikeroyok di tempat konstruksi kosong, bukan begitu? Itu hal yang bagus. Namun, masih belum cukup. Saat ini kau hanya perlu bertingkah layaknya seorang kelinci." Mendengar hal tersebut, Daejun cukup terkejut. Pemuda itu lanjut mengatakan, "Kau tidak harus berkelahi. Akan tetapi kau harus berusaha untuk menakuti. Jika kau ingin balas dendam, maka kamu harus belajar untuk bertingkah seperti mereka yang sudah membulimu." Mendengar hal tersebut, Daejun berpendapat, "Aku harus melupakan tentang kejadian yang menimpa aku di sekolah, karena jika aku ingin memakan mangsaku, maka aku harus menjadi seperti seorang singa yang sedang lapar." Sebenarnya, selama ini, Daejun selalu ditindas oleh Park Jong Hyun. Bahkan seringkali dirinya ini masuk ke dalam jebakan Park Jong Hyun. Dijelaskan jika Park Jong Hyun adalah seorang mantan atlet baseball yang dikeluarkan dari tim karena menyerang kru di pertandingan. Ia pun termasuk dalam daftar pembuli seperti Lee Do Yoon. Di sana terlihat Daejun yang sudah siap menerjang Park Jong Hyun. Daejun menerjang dengan sekuat tenaganya hingga membuat Park Jong Hyun tersungkur karena menerima tendangan yang cukup keras. Daejun juga berpikir jika pukulan pertama akan menjadi penentuan sebuah kemenangan. Namun, tak butuh waktu lama bagi Park Jong Hyun untuk bangkit dan segera melancarkan pukulan keras ke arah Daejun, yang dimana pukulan tersebut berhasil membuat hidung Daejun berdarah. Tak cukup sampai situ, Park Jong Hyun melanjutkan hantamannya, dibarengi dengan sebuah tendangan yang berhasil membuat Daejun terpental. Park Jong Hyun lalu mengoceh. Dia berkata jika selama ini dia menahan diri saat di sekolah, karena di antara mereka semua dialah yang memiliki pukulan yang paling keras. Dia takut jika dia turun tangan, maka Daejun akan menjadi mainan yang rusak dan tidak bisa dimainkan lagi. Tanpa pikir panjang, Daejun langsung melemparkan kantong sampah ke arah wajah Park Jong Hyun. Dia menerjangnya, namun masih belum cukup kuat. Dia ditampar dengan sangat kuat. Saat sedang tersudut, Daejun berniat untuk mencocol mata dari Park Jong Hyun. Pemuda yang ada di sana yang melihat hal tersebut menduga jika saat itu Daejun sedang mencoba untuk meniru gaya bertarung miliknya. Namun, hal tersebut masih sangat lambat karena dia masih seorang pemula, yang membuat cocolan dari Daejun berhasil untuk ditangkap. Tangannya dipelintir hingga membuat Daejun berteriak kesakitan. Park Jong Hyun lalu berkata, "Orang cacat sepertimu tidak akan bisa balas dendam dengan benar." Daejun hanya mampu menatap tajam ke arah Park Jong Hyun. Dia ditampar hingga tersungkur ke tanah hingga babak belur.
saat sedang dihantam, Daejun teringat dengan perkataan dari pemuda sebelumnya. Dalam perkelahian jalanan, apapun yang dilakukan itu tidaklah penting. Kalau targetmu adalah orang yang menghancurkan hidupmu, maka lakukan saja apa yang kau pikirkan saat itu. Pemuda tersebut merasa jika yang terjadi saat di gedung konstruksi kosong adalah sebuah kebetulan saja. Namun, saat dia berbalik melihat ke arah Daejun, dia terbelalak melihat Park Jong Hyun yang sedang ditodongkan sebuah benda yang terbungkus oleh sebuah koran. Park Jong Hyun merasa jika itu adalah sebuah pisau tajam yang kapan saja bisa menusuk perutnya. Dia bertanya kepada Daejun, "Dari mana kau mendapatkan pisau ini? Bagaimana bisa orang cacat sepertimu membawa pisau? Hentikan, ini sudah tidak lucu. Jauhkan benda itu dariku, dasar keparat." Daejun berteriak dan berkata, "Apa kau pikir aku menggeretak? Coba kau rasakan sensasinya saat ini. Apa kau berani mencengkram benda ini sama seperti kau mencengkram tanganku sewaktu di sekolah?" Daejun kemudian menendang Park Jong Hyun hingga terpental. Park Jong Hyun yang ketakutan dengan hal tersebut kemudian lari terbirit-birit. Di tengah pelariannya, dia berpikir jika Daejun benar-benar sudah nekat, bukan main. Karena sudah membawa benda yang sangat berbahaya seperti pisau. Dia juga berpikir jika saat ini Daejun terlihat seperti orang yang akan benar-benar membunuh seseorang yang ada di hadapannya. Daejun menerjang dan menghantam kepala dari Park Jong Hyun. Serangan demi serangan dilancarkan olehnya, hingga diakhiri oleh sebuah tendangan. Park Jong Hyun menyuruh Daejun untuk berhenti, karena sepertinya tulang rusuknya patah. Dia mengaku bersalah dan memohon agar Daejun menghentikan semua itu. Daejun yang sudah terlanjur diselimuti oleh emosi yang memuncak melanjutkan serangannya dengan membabi buta. "Karena kalian semua, aku selalu menjalani kehidupan sekolah yang seperti neraka. Dulu, aku juga memohon ampun seperti ini, tapi kalian terus saja memukuliku. Setiap hari, aku merasa ingin mati saja," ucap Daejun sambil memukul Park Jong Hyun. Melihat ada kesempatan karena Daejun yang lengah, Park Jong Hyun lalu memelintir tangan dari Daejun. Pemuda yang ada di sana berkata, pada akhirnya Daejun menjadi ceroboh. "Berani sekali kau mengancamku seperti itu. Kau ini memang sampah yang tidak memiliki keberanian. Akan kubuat kau menyesal dan tahu rasanya kematian," ucap Park Jong Hyun sembari menancapkan benda tersebut ke lutut Daejun. Daejun hanya tersenyum. Saat terbuka, ternyata isi dalam koran tersebut adalah sebuah penggaris. "Mau menusukku rupanya. Kau pikir aku ini pengecut seperti dirimu, Park Jong Hyun," ucap Daejun sembari tersenyum. Pemuda yang ada di sana kemudian mengetahui jika tujuan Daejun mengorek-ngorek sampah sebelumnya ternyata untuk membuat benda yang mirip dengan pisau untuk mengelabui Park Jong Hyun. Dia juga berpikir jika Daejun ternyata memiliki nyali. Park Jong Hyun yang sudah emosi mengetahui hal itu lalu memukul dengan sangat brutal dan hampir membuat Daejun pingsan. Beruntungnya, di sana datang si pemuda menuangkan minuman ke kepala Park Jong Hyun. Park Jong Hyun berbalik untuk menerjang sang pemuda tersebut. Kalau masih mau menjadi gila, maka perjalanan akan sangat panjang dan juga melelahkan, ucap pemuda tersebut sambil menendang wajah dari Park Jong Hyun. Daejun kemudian sadar dan melihat pemuda itu ada di sana. "Bagaimana jadinya kalau aku tidak datang membantumu? Sayang sekali Daejun. Padahal kau hampir saja berhasil. Karena kau kalah, maka aku tidak bisa mengajarimu cara baku hantam." Daejun hanya terdiam, menangis dan menggetarkan kedua giginya. Dia merasa jika tak ada yang berubah dari kehidupannya yang dulu. Lagi dan lagi dia dikalahkan oleh mereka. "Apa kau benar-benar ingin menjadi kuat meskipun kau sudah hancur seperti itu? Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Tapi kali ini akan lebih sulit dari sebelumnya. Apa tidak masalah bagimu?" ucap pemuda tersebut sembari tersenyum kepada Daejun. Sambil menangis, Daejun menatap ke arah pemuda tersebut. Mereka lalu pergi ke sebuah wilayah yang tidak diketahui oleh Daejun. Sembari bertanya di mana tempat ini.
pemuda itu hanya terdiam. Di perjalanan, pemuda itu berkata, "Kau pasti berpikir, jika orang-orang yang ada di sekolahmu adalah orang yang paling sampah. Benar kan? Sebenarnya, orang-orang yang paling berbahaya ada di luar sekolah. Daejun, dikeluarkan dari sekolah bukanlah sebuah akhir. Kalau kamu sudah tahu dunia luar itu seperti apa, maka kamu akan menemukan banyak sekali orang kuat di luar sana. Dan orang yang paling menakutkan adalah mereka yang tidak punya apapun untuk membuat mereka menyesal." Daejun hanya tertunduk diam mendengar apa yang diucapkan oleh pemuda tersebut. "Tadi kamu bertanya ini di mana, bukan? Biar ku beritahu. Ini adalah tempat orang-orang berbahaya yang barusan ku maksud sebelumnya berkumpul. Sekarang, cobalah untuk bertahan hidup di tempat ini," ucap pemuda tersebut yang menendang Daejun sambil tersenyum. Di dalam sana, Daejun bertemu dengan orang-orang yang belum pernah ia temui sebelumnya. Oke, sekian dulu pembahasan manhwa kali ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga pencet tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari Manhwaverse. Saya Om yang paling ganteng Santero Multiverse. Adios, kutu buaya, uang haram. Sekian dan salam baku hantam.